Mungkin cerita ini tidak sebegitu menarik seperti di bioskop-bioskop dalam negeri, tidak sebegitu populer seperti KKN di Desa Penari. Akan tetapi, cerita ini tidak akan pernah terjadi lagi di KKN Nusantara Persemakmuran kecuali hari ini. Banyak sekali cerita yang kami alami, mulai bahagia, tertawa, bercanda, sedih, menangis, hingga derita telah kami lewati di KKN Nusantara Persemakmuran kali ini. Inilah cerita KKN Nusantara Persemakmuran kami selama 40 hari di Desa Penjor. Desa Penjor menjadi salah satu belahan bumi pertiwi yang menyimpan berjuta hal yang sangat menakjubkan. Dengan luas wilayah 3.150 hektar, secara geografis adalah berupa dataran tinggi yang terdiri dari persawahan, perkebunan, perbukitan, ladang, dan permukiman. Penyebaran penduduk di desa ini terpencar dan berkelompok. Untuk Desa Penjor dibagi menjadi 3 dusun, yaitu Dusun Kerajaan, Dusun Pabiongan, dan Dusun Silogiri. Berdasarkan data monografi desa tahun 2022, total penduduk Desa Penjor mencapai 3.154 jiwa, di mana dibagi menjadi 20 rukun tetangga dan 5 rukun warga. Desa Penjor merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung. Penduduk Desa Penjor umumnya bergerak di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, serta juga ada yang sebagai supir dan penjahit. Pada data kependudukan terakhir ini, tingkat pendidikan didominasi bervariasi di mana terdapat lulusan SD, SMP, SMK, SMA, juga S1, serta S2. Dengan hal ini dapat dikatakan perhatian orang tua terhadap pendidikan anak sudah cukup baik, meskipun masih ada beberapa yang putus sekolah. Kemudian, mengenai tingkat kesadaran kesehatan warga Desa Penjor sudah cukup baik, dapat dilihat dari antusias warga dalam mengikuti program posyandu dan bidan di desa setempat yang menyediakan periksa kesehatan bagi warga sekitarnya. Mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat Desa Penjor adalah agama Islam, yaitu Islam Kejawen, di mana kental akan dengan budaya Jawa. Sedangkan Desa Penjor sendiri memiliki luas wilayah 562 meter persegi, permukiman 96 hektar, tanah kering 248 hektar, sawah 100 hektar, ladang atau tegalan 93 hektar, perkebunan 29 hektar, tanah fasilitas umum 168 hektar, dan perhutanan 300 hektar. Berdasarkan data yang kami peroleh dari wawancara, studi dokumen, observasi, serta angket dengan perangkat desa juga warga masyarakat sekitar, menjelaskan bahwa salah satu hal yang tidak asing didengar di Desa Penjor yaitu sekitar 80% bahwa warga masyarakat sekitarnya sebagai peternak sapi, yakni mempunyai sapi perah, selain itu juga mempunyai sapi abrir, dan dalam skala yang kecil adanya peternak kambing. Bila dilihat sekilas, Desa Penjor sudah tergolong desa yang makmur dengan banyaknya rumah-rumah layak huni, juga rata-rata warga masyarakat sekitar dapat dikatakan perekonomian yang layak. Selain itu, di desa ini juga banyak beberapa bangunan rumah yang memiliki kriteria sejahtera. Desa Penjor yang mayoritas warga masyarakatnya beragama Islam, beberapa di antaranya merangkap dengan Madin, yakni Madrasah Diniyah. Antusias dari warga masyarakat sekitar pun sangat baik, di mana mereka semua berlomba-lomba untuk mendaftarkan mengaji anak-anaknya di madrasah tersebut. Selain itu, secara demografis kegiatan sosial keagamaan sangat aktif di kalangan dewasa seperti 30 ke atas. Contohnya, yasinan setiap hari Kamis dan Jumat, juga ada tahlilan. Dalam kehidupan bermasyarakat, terutama pada generasi muda, memegang peranan yang sangat penting dalam melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang dimiliki. Beberapa di antaranya kebudayaan yang dilestarikan di Desa Penjor yaitu sholawat Habsyi oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang bisa dikatakan
sudah cukup baik. Selain itu juga adanya kesenian jalanan, tayub, wayang, dan karawitan. Desa Penjor adalah daerah yang terletak 520 meter di atas permukaan laut. Desa Penjor cenderung beriklim sejuk, sehingga daerah tersebut cocok digunakan untuk bertani, berkebun, dan mengembangkan peternakan. Itulah cerita kami selama kami mengabdi di Desa Penjor. Sekian dan terima kasih.